Halo guys, balik lagi di channel gue kali ini. Dan kebetulan hari ini gue bareng sama kawan gue, ini bukan kawan lagi, udah sohib dari kapan kita bro? Dari SMA kelas 1. Dari SMA kelas 1 ya. Ini kebetulan emang kita mau ngebahas tentang kemarin RCTI ya. Di RCTI itu ada acara Pentagram. Buat yang nggak tahu apa itu Pentagram, Pentagram ini terdiri dari 5 orang magician atau pesulap Indonesia yang sudah boleh dibilang dikatakan master di bidangnya masing-masing. Ini ada Deddy Corbuzier, Romy Rafael, Demian Aditya, Bo Vernon, dan Oge Artemus. Nah, kebetulan kawan gue yang satu ini, dulu dia, lu pakai nama yang dulu apa pakai nama sekarang? Virgos bukan sih? Virgos ya, Virgos. Virgos dulu. Dia dulu, gue juga sih dulu sempat juga bergabung di salah satu. Lu namanya apa dulu? Gue The Riddler dulu. The Riddler, ngikutin penjahatnya Batman yang diperanin oleh Jim Carrey. Kita dulu tergabung di satu komunitas namanya The Miracle, di komunitas fans club salah satu magician di Pentagram yang namanya sama kayak gue, ya kan? Aditya Prabudi kan? Ya pokoknya cari aja. Ya, gue pengen ngebahas tentang sebenarnya hal ini juga udah dibahas sama Demian di podcastnya Deddy Corbuzier juga, mereka berdua, bahwa bener nggak sih kalau dunia sulap di Indonesia itu nggak punya masa depan yang cukup cerah? Menurut lo gimana? Karena kalau gue pribadi ya, ini kan pendapat gue pribadi, bukan tidak memiliki masa depan yang cerah. Cuman memang sulap ini adalah seni yang segmented. Nggak semua orang mampu mencerna. Karena satu, kalau lu ngedengerin musik bahasa Inggris, kalau lu nggak ngerti bahasanya, Bisa nikmatin. nadanya enak, lu masih bisa nikmatin. Kalau sulap masih mengajak orang untuk berpikir, dan kebanyakan orang Indonesia malas mikir. Itu kenapa selalu lebih banyak melakukan klarifikasi, minta maaf. Iya. Ya kan? Gitu. Orang Indonesia nggak bisa diajak berpikir yang rumit. Mentok-mentoknya ketika mereka nggak nemu jawaban kalau disulap, udah pasti pakai jin. Udah itu aja. Iya. Gitu. Nah itu kenapa nggak bisa semua orang nerima. Dan kalau disamakan dengan seni yang ada, seni sulap itu hampir sama dengan seni lukis yang sifatnya abstraksi. Lu cuman bisa menganggap indah kalau lu tahu dan paham konsepnya di mana. Nah itu yang bikin sulap lebih susah diterima. Di satu sisi dari sisi sulapnya sendiri kurang mengeksplor apa yang terjadi pada masyarakat sehingga konsep sulap mereka lebih mudah diterima. Contoh, misalnya biasanya benda padat tidak bisa menembus benda padat. Pakai bahasa solid to solid. Ada berapa dari 10 orang di Indonesia yang ngerti konsep solid to solid gitu? Kecuali dia divisualisasikan. Ini nggak bisa tembus nih. Sering yang terjadi adalah para pesulap itu membawa narasi yang terlalu tinggi analoginya, atau background cerita, pattern cerita yang terlalu western, nggak yang lebih ke Indonesia sehingga bisa lebih diterima sama level berpikir masyarakat di Indonesia. Itu yang bikin agak lebih sulit diterima menurut. Itu yang menyebabkan sulap di Indonesia nggak berkembang. Mungkin boleh dibilang setelah eranya Deddy Corbuzier, pas ini siapa yang memegang tongkat estafet dunia sulap? Kalau yang megang tongkat estafet kan cukup sulit ya. Satu, setelah Deddy itu banyak sekali pesulap yang gua tahu, gua kenal, dan mereka juga hebat-hebat. Contoh misalnya Denny Darko. Ya. Denny Darko itu luar biasa. Kita kenal sendiri juga Demian. Kita tahu dia orangnya luar biasa kreatif, kritis, dan ide-idenya tuh kadang bahkan kita aja nggak ngeh gitu dulu kan. Ada aja nih orang. Demian
Damian yang menurut gua kalau umpamanya ngomongin keseluruhan ya dalam konsep bulat, gua rasa sih Damian punya knowledge yang bulat itu. Jadi kalau yang dia mendekati lah, yang mendekati, apalagi prestasinya saat ini yang sejauh ini bisa wah baru Damian, kecuali ada yang satu lagi tuh yang juara Asian Got Talent. Oh, Rihanna. Tapi kan belum lah menurut gua kalau mau Menurut lu Rihanna segitu belum? karena gue tahu pak. Iya, gue juga tahu sih sebenarnya. Enggak, maksudnya kita sebagai orang awam melihat Rihanna itu kan performingnya di EGT itu kan juga juara kan. Nah gini, kalau umpamanya ngomong Rihanna, gue harus ngomongin secara porsi. Kalau secara porsi prestasi, gue sih udah nyembah lah. Itu luar biasa tuh, dia luar biasa. Tapi kalau ngomongin nggak sekedar prestasi, tapi ngomongin tentang bagaimana orang tersebut memperjuangkan passion dia, Damian itu menurut gua udah yang sangat gila sekali gitu. Nah, kalau lo melihat kemarin dari kacamata lo sebagai orang awam dan juga mungkin lo sebagai orang yang ada di dalamnya juga dulu Pentagram Reunion, menurut lo gimana? Tapi jangan salah, takutnya nanti jadi salah paham nih, dikira gue orang pernah ada di Pentagram. Bukan. Orang yang kebetulan kenal dengan teman-temannya gitu. Karena ada di dunia itulah. Karena di dunia sulap gitu. Bukan di Pentagram kan? Bukan ya. Jangan salah nangkep nih, ntar tiba-tiba gue dikira ini lagi. Bukan. Jadi klarifikasi bukan orang Pentagram, tapi yang tadi gue bilang di awal kilogram bahwa... ya, berat naik gue 4 kilo. Pentagram kelamaan kan ini ya, cuma 5 gram. Nah. Pentagram Reunion kemarin ketika lu nonton gimana? Gue sih berharap yang lebih ya, tapi nggak tahu ya, mungkin karena satu itu diadakannya ketika masih PSBB. Oh iya, oke. Terus apa ya, gue berharap yang lebih sih, mengingat Damian itu Grandmasternya Illusion lah menurut gue ya di Indonesia ya. Apalagi kita tahu juga Dedi orang yang kalau main sulap tuh kadang memplot twist kita gitu. Kalau yang kemarin sih gue bisa berharap lebih lagi gitu. Lebih dalam arti kata, gue pengen ibaratnya kalau lo nonton perayaan, gue pengen ada kembang api, dar gitunya tuh lebih heboh. Lebih gitu. wah lah ya. Jadi kemarin nampaknya agak kurang kalau di mata lo. Kurang sih, mungkin juga karena gue nontonnya baper ya, jadi kadang iklan terus gitu. Lama-lama jadi kampret, ganggu gue gitu. TV ya kan? Gue nontonnya di ini streaming. Oke. Nah, tadi kalau gue juga berbicara kan dulu lo ada di dunia ini di sulap, dan sekarang lo boleh dikatakan pindah jalur ke tarot. Ya, kenapa? Duitnya lebih jelas. Oke, realistis banget ya itu ya. Duitnya lebih jelas. Gini, basic egosentris manusia itu adalah ingin didengarkan, membahas hanya tentang dirinya dan egonya. Dia malas peduli dengan orang lain. Manusia. Itu kenapa orang malas ngelihat pesulap yang kayak masturbasi. Maksudnya gimana? Main kelihatan keren, dalam arti kan kata gini, lihat nih, kartunya nih gue taruh tengah, boom, naik atas, gila hebat gue coy. Lu doang yang kira diri lu hebat. Kalau gua ngeliat yang kayak gitu sambil makan, gua kan, mas tar dulu mas, serius mas, ngunyah itu butuh konsentrasi mas. Gua ngunyah sambil ngeliatin kartu lu mas, gak berasa ini, gak berasa. Mahal ini udah 30.000 gak berasa gitu. Kayak gitu. Sedangkan di tarot, ego manusia itu lebih wadahnya lebih besar. Karena lu datang ke seorang tarot reader untuk mendengarkan tentang diri lu. Iya, betul. Lu meluangkan waktu mendengarkan orang ngomongin tentang diri lu dan apa yang akan bisa didapat kepada diri lu di masa depan. Anggapannya kan gitu kan. Tapi ya maksudnya kalau membahas lebih dalam tarot, kurang lebih nggak begitu-begitu juga gitu. Nah, itu yang kenapa gue lebih memilih tarot. Satu, kalau gue pribadi, gue modalnya ngomong, Pak. Tapi gue nggak mau masuk MLM. Oke. Jadi gue cuma bisa di tarot. Kebetulan gue juga orang yang suka ngulik sejarah, ngulik hal yang menurut gue ini menarik, tapi sebagian orang itu apa sih dengan lo ngulik harga saham
dosa berapa penutupan. Nah, gue nggak suka yang gitu. Gue lebih suka memberi apa ya ibaratnya ya, melakukan sharing antar individu manusia. Di satu sisi gue didengarkan dan dibayar, di sisi lain keuntungan yang gue dapat adalah gue ketemu dengan begitu banyak orang yang kesempatan tersebut tidak dimiliki banyak orang lain, yaitu mengenal karakteristik setiap manusia.